Bab 6 Perjamuan ulang tahun. Di tangga sempit, Adinata satu ukuran lebih kecil dari mereka dan tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Adinata dengan mudah menghindari tinju kedua pria itu, dengan mudah melompat ke pagar pembatas tangga, lalu menendang wajah salah satu dari mereka. Brengsek, tendangan cucu ini sakit sekali. Orang yang ditendang langsung mimisan. Adinata sedikit tersenyum, maaf, saya sabuk hitam tingkat 4. Saya pemegang sabuk hitam tingkat 9. Orang yang dipukuli juga menendang Adinata dengan marah. Adinata melompat turun dari pagar pembatas dan kembali meninju lawannya, sambil menggelengkan kepala dan menertawakan ketidaktahuan lawan. Sabuk hitam tingkat 4 Adinata adalah nyata, dan sabuk hitam tingkat 9 membutuhkan usia setidaknya 55 tahun. Orang ini jelas tidak mengetahui hal ini. Adinata telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia telah belajar lebih dari sekedar taekwondo. Ledakan, Adinata memukul lawannya dengan pukulan ala Bruce Lee hingga mengeluarkan air asam. Booming, Adinata melemparkannya ke atas bahunya, membanting orang yang lebih berat darinya ke pagar pembatas. Dua preman profesional dengan mudah dikalahkan oleh Adinata. Aurous Halls, Hotel Marriott, tempat pesta ulang tahun Nyonya Wibisana. Mahardika tampak malu dan berkata kepada Nyonya Wibisana, "Bu, preman profesional yang saya temukan dipukuli dan dilumpuhkan oleh Adinata." "Apa?" Semua orang ketakutan. Bagaimana mungkin menantu laki-laki yang tidak berguna ini bisa menjadi ahli praktik? Apakah tidak ada orang yang bisa menyembuhkan binatang buas ini? Nyonya Wibisana membanting meja dengan marah. Saat ini, Kuncoron, agen umum Tuan-Tuan Takawai Aurous Halls, datang untuk merayakan ulang tahunnya dengan hadiah ucapan selamat. Melihat Kuncoron, wajah Mahardika tiba-tiba menunjukkan senyuman. Kuncoron sebenarnya adalah tokoh kecil di Aurous Halls. Beberapa tahun lalu, ketika pesan antar makanan belum populer, ia hanya menghabiskan 200.000 untuk menjadi agen umum Aurous Halls. Sekarang, saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan angka 0 lagi. Sejak dia menghasilkan uang dari Tuan-Tuan Takeut, Kuncoron selalu ingin bergabung dengan masyarakat kelas atas Aurous Halls. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 wanita tua dari keluarga Wibisana, dan dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk menyenangkan keluarga Wibisana dan mengenalnya. "Bos Kuncoro, selamat datang, apa kabarmu?" Mahardika tersenyum dan melangkah maju untuk menyambutnya. Kuncoron memegang botol anggur merah di satu tangan dan memegang Mahardika di tangan lainnya. "Terima kasih, Tuan Wibisana, atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja." Kemudian, dia berjalan menuju Nyonya Wibisana dan menyerahkan anggur merah. "Nyonya Wibisana tua, saya dengar Anda suka minum. Saya memberi Anda sebotol Romane Conti yang berusia 90 tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur." Nyonya Wibisana berdiri dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Bos Kuncoro, Anda perhatian." Kemudian, Kuncoron bertanya, "Bagaimana kabar wanita tua itu akhir-akhir ini?" Nyonya Wibisana menghela nafas. Melihat ini, Kuncoron segera bertanya kepada Mahardika, "Tuan Wibisana, apakah suasana hati Nyonya Wibisana sepertinya sedang buruk?" Mahardika juga menghela nafas, "Saya tidak takut dengan lelucon Bos Kuncoro. Keluarga Wibisana kami tidak beruntung. Kamu masih ingat menantu kakakku Adinata kan?" Kuncoron mengangguk. 3 tahun lalu, Jelita, orang pertama di Aurous Halls, menikah dengan seorang pencari nafkah biasa, yang menyebabkan kegemparan di Aurous Halls. Saat itu, Kuncoron masih benci kalau dia bukan Adinata. Dia juga orang kecil tanpa latar belakang, tapi dia juga ingin bersama putri dari keluarga kaya. Mahardika melanjutkan, "Binatang buas itu tidak hanya menipu saya, tetapi juga memukuli anak saya. Lihat, anak saya dipukuli olehnya." Saat itulah Kuncoron menyadari luka di wajah Naraswara. Namun, saat ini, Kuncoron juga berada dalam dilema. Dia orang kecil, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mengurus urusan keluarga orang lain? Kuncoron berkata, "Sayang sekali saya, Kuncoron, tidak memiliki koneksi di Aurous Halls. Jika Tuan Wibisana tidak dapat menyelesaikan masalah, saya khawatir saya, Kuncoron, juga tidak dapat membantu. Jika tidak, saya pasti akan memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu berterima kasih ini." Sesuatu, Mahardika menepuk bahu Kuncoron dan berkata, "Bos Kuncoro, kamu sangat rendah hati. Kamu benar-benar dapat membantu dalam masalah ini. Cucu itu adalah pegawaimu, mengantarkan makanan dalam bahasa tuan-tuan." Naraswara mau tidak mau berkata. Ketika Kuncoron mendengar ini, dia langsung terkejut. "Adinata adalah karyawan Tuan-Tuan Takeut? Tuan Wibisana, serahkan masalah ini padaku." Kuncoron adalah agen umum Tuan-Tuan Takawai di Aurous Halls. Dia memiliki kekuatan hidup dan mati atas Adinata dan bahkan mengetahui keberadaannya. Kuncoron segera menelepon, "Hei, Sabto, periksa berapa nomor karyawan Adinata, dan lokasinya saat ini." "Oke, segera kirim dia pesanan dan suruh dia mengantarkannya ke Hotel Marriott." Setelah menelepon, Kuncoron dengan hormat berkata kepada Nyonya Wibisana, "Nyonya Wibisana tua, pekerja lepas itu akan segera datang, dan saya akan melampiaskan kemarahan Anda atas nama Anda di depan umum nanti." Nyonya Wibisana, Mahardika, dan Naraswara semuanya tersenyum. 15 menit kemudian, Adinata tiba di pintu masuk Hotel Marriott dengan mengendarai sepeda motor. Adinata menghubungi nomor telepon pelanggan, "Tuan Kuncoron
Kuncoron, makanan yang Anda pesan telah tiba. Saya di depan pintu Hotel Marriott. Silakan keluar dan ambil. Kuncoron berada di lobi hotel, mengobrol dengan Nyonya Wibisana dan yang lainnya. Kuncoron memerintahkan, kirimkan. Adinata mengangkat kepalanya dan melirik ke pintu pelangi mewah di pintu masuk hotel, yang bertuliskan, selamat kepada Nyonya Wibisana di ulang tahunnya yang ke-80. Selain itu, Hotel Marriott adalah hotel terbaik untuk pesta ulang tahun di Aurous Halls, jadi dia menduga Jelita dan keluarganya ada di sini. Adinata berkata, hotel tidak mengizinkan pengantar makanan untuk masuk, silakan keluar dan ambil. Kuncoron menutup mikrofon telepon, meminta izin pada Nyonya Wibisana, lalu berkata, oke, tunggu aku di pintu. 2 menit kemudian, Kuncoron dan anggota keluarga Wibisana keluar. Bab 7, Brengsek. Adinata menyadari bahwa perintah ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Wibisana dan mereka memikatnya ke sini. Kuncoron berjalan lurus menuju Adinata dan berteriak kepada Adinata, buka semua pakaian dan topimu. Adinata tampak bingung, apa maksudmu? Pada saat ini, Nareswara, dengan wajah bangga, juga datang. Apa maksudmu? Tahukah kamu siapa dia? Dia bos utamamu. Kuncoron, agen umum Tuan-Tuan Takaaway Aurous Halls. Kuncoron mendengus dingin. Jika Anda tidak percaya, saya akan meminta Menir Sabto, yang mempekerjakan Anda, untuk menelepon Anda. Segera, Menir Sabto menelepon Adinata. Adinata, mengapa kamu menyinggung Tuan Kuncoron? Dia sudah memecatmu. Adinata mencibir. Dia tidak menyangka karir pengantaran makanannya akan berakhir seperti ini. Sejujurnya, dia sangat suka mengantarkan makanan. Dia bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan juga melatih temperamen dan kebiasaan seseorang. Dia ingin mengakhiri karir pengiriman makanannya dengan sempurna, tapi itu dirusak oleh si brengsek Kuncoron. Kuncoron membentak Adinata lagi, lepaskan pakaianmu dengan cepat, kamu telah dipecat olehku. Pakaian, topi, termasuk sepeda motor, semuanya milik Tuan-Tuan Takaaway. Setelah Adinata dipecat, dia tidak lagi berhak menggunakannya. Bagus. Dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, Adinata melepas seragam pengiriman kuningnya di depan semua orang. Hahaha, dia terlihat seperti anjing. Nareswara tertawa terbahak-bahak. Mahardika juga berkata dengan marah, kamu tidak berguna, bukankah tadi kamu gila? Kamu berani memukul anakku, sekarang coba saya lihat apakah kamu gila lagi. Adinata adalah karyawan Kuncoron saat ini dan harus menuruti kata-kata Kuncoron. Setelah melepas seragamnya, Adinata menyimpan pakaiannya di sepeda motor dan berkata, Bos Kuncoro, kudengar agen makanan tuan-tuanmu akan habis masa berlakunya tahun ini, kan? Kuncoron tertegun sejenak, apa hubungannya denganmu? Adinata tersenyum dan berkata, tidak perlu pergi ke ibu kota untuk membahas pembaruan kontrak, Anda tidak akan menjadi agen ini lagi. Adinata, bos Tuan-Tuan Takeut, memiliki beberapa kesan. Dia telah mencoba untuk mengenal keluarga Brahma mereka selama beberapa tahun terakhir, tetapi ditolak oleh kakek Adinata. Adinata hanya perlu menyapa, dan pria bernama Kuncoron ini akan menghilang di Aurous Halls. Kuncoron hanya berharap mendapat uang sebagai agen dan sangat marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu bilang aku tidak bisa menjadi agen, maka aku tidak bisa menjadi agen? Tahukah kamu seberapa kuat hubunganku dengan bos Tuan-Tuan Takaaway? Saat itu, tidak ada yang optimis dengan perkembangan pesan antar makanan. Sayalah yang menyelamatkannya dengan memberikan uang sebagai agen. Dan kali ini, saya akan mengeluarkan 5 juta. Adinata tersenyum dingin. Kamu tidak dapat melakukan ini sebagai agen bahkan jika kamu mengambil 50 juta. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Kuncoron, kamu. Pada saat ini, Nyonya Wibisana tiba-tiba berkata, Adinata, kamu pecundang, berhenti bicara omong kosong. Pertama kamu selingkuh, aku minta maaf pada Jelita, dan kemudian kamu memukul cucuku. Hari ini, aku akan menegakkan hukum keluarga padamu di depan semua tamu. Apakah kamu berani masuk? Adinata mendengus dingin. Kenapa kamu tidak berani? Adinata melirik ke pintu masuk Hotel Marriott. Selain keluarga Wibisana yang berkuasa, banyak juga tamu yang menghadiri pesta ulang tahun. Adinata tahu bahwa semua tamu ini adalah orang-orang terkemuka di Aurous Halls. Entah dia di kantor atau di dunia, apakah dia seorang pengusaha atau artis, dia semua memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Namun, menghadapi pukulan besar ini, Adinata masih tidak takut, itu hanya kelas atas kecil di kota Aurous Halls. Bahkan jika naga itu jatuh ke perairan dangkal, dia tidak akan tertipu oleh udang. Adinata berjalan dengan mantap dan mengikuti keluarga Wibisana ke lobi hotel. Karena Nyonya Wibisana sedang merayakan ulang tahunnya, dia telah memesan seluruh hotel, dan tidak ada orang lain di lobi kecuali pelayan. Bahkan setelah Adinata masuk, bahkan pelayan pun menghindarinya. Nyonya Wibisana sedang duduk di kursi di tengah ruang tamu. Tingginya hanya 1,6 meter, tapi dia sangat agung. Binatang, kenapa kamu tidak berlutut? Adinata melihat sekeliling dan berkata, mengapa saya harus berlutut? Nyonya Wibisana berkata, 3 tahun yang lalu, ketika Anda menikah dengan keluarga Wibisana kami, Anda berjanji secara pribadi bahwa sekali Anda melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Wibisana, Anda akan menerima hukum keluarga Wibisana kami. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda masih memilikinya? Janji yang kamu buat saat itu, apakah itu termasuk? Adinata menegakkan punggungnya. Tentu saja apa yang saya, Adinata, katakan akan diperhitungkan. Oke,
bawakan aku penguasa naga keluarga Wibisana. Nyonya Wibisana memberi perintah, dan Mahardika segera menyerahkan penguasa naga yang telah dia persiapkan sejak lama. Penguasa naga raksasa ini peninggalan nenek moyang keluarga Wibisana, terbuat dari logam dan berukuran lebih besar dari penguasa biasa. Pada mulanya hanya digunakan sebagai alat ukur, namun kemudian menjadi alat untuk menjalankan hukum keluarga. Wajahnya terkena benda ini akan terasa sakit setidaknya selama 3 hari. Nyonya Wibisana memegang penggaris naga raksasa di tangannya dan berkata, sebaiknya kamu mengakuinya. Ayo, tampar dia 20 kali, ya. Mahardika sudah lama ingin melampiaskan amarahnya atas nama putranya, jadi dialah yang pertama melangkah maju. Namun, Ismoyono merebut penguasa naga itu. Bu, ini salahku dalam mendisiplinkan menantuku, jadi aku sendiri yang akan memberinya pelajaran. Begitu Ismoyono mendapatkan penguasa naga, Juwita Jayanti merampasnya. Akulah yang menamparnya sepanjang waktu, biarkan aku yang melakukannya. Beberapa orang berlomba-lomba untuk memukul Adinata. Yang tidak disangka Adinata adalah istrinya Jelita juga akan berbicara. Dia suamiku, biarkan aku mengalahkannya. Tangan giok halus Jelita, yang tidak dipegang Adinata selama 3 tahun, mendapatkan penguasa naga giok. Bab 8. Adinata melihat profil cantik Jelita, tetapi merasa dia sangat jelek. Haha, mula-mula kamu selingkuh, lalu kamu menuduhku selingkuh. Itu tidak cukup, dan sekarang kamu ingin menampar wajahku? Istri yang baik, aku benar-benar menikah dengan istri yang baik yang jarang terjadi dalam 1 abad. Kemarahan Adinata telah mencapai tingkat tertinggi. Tanpa diduga, saat ini, Nareswara meraih penguasa naga dan bergegas menuju Adinata. Beraninya kau memukulku? Jalang, mari kita lihat apakah aku tidak akan menampar wajahmu sampai berkeping-keping. Dengan mengatakan itu, Nareswara mengayunkan penggaris naga ke wajah Adinata. Adinata berdiri di tempat tanpa mengelak, dia meraih pergelangan tangan Nareswara dengan tangan kirinya, lalu memutar tangannya dan memintanya untuk menampar wajahnya dengan penguasa naga raksasa. Bentak, wajah Nareswara dipukul dengan keras oleh penguasa naga raksasa di tangannya. Hal ini membuat wajah yang sudah sengsara itu menjadi semakin buruk. Semua orang yang hadir terkejut, menantu laki-laki yang datang berkunjung benar-benar memukuli cucu langsung keluarga Wibisana. Nyonya Wibisana berdiri dengan marah. Brengsek, beraninya kamu bertindak liar. Tahukah kamu berapa banyak kepala biro di antara orang-orang di sini? Mereka bisa langsung menangkapmu dan membawamu ke penjara. Adinata percaya bahwa perkataan Nyonya Wibisana benar. Dia berbicara dan tertawa dengan ulama besar, dan tidak memiliki kontak kosong. Keluarga Wibisana hanya berteman dengan orang-orang yang berkuasa. Namun, Adinata melihat ke arah para tamu dan berkata, saya pikir petugas polisi seharusnya melihat dengan jelas bahwa Nareswaralah yang pertama kali memukul saya dengan senjata, dan saya hanya bertindak untuk membela diri. Para tamu semua mengenakan pakaian biasa, tidak ada yang mengenakan pakaian kerja. Namun salah satu dari mereka, seorang pria jangkung berkacamata, tiba-tiba berbicara. Tapi kamu baru saja mengatakan kamu bersedia menerima hukum keluarga Wibisana, dan kemudian kamu menyesalinya ketika kamu dihukum. Kamu melanggar janjimu seperti ini. Menurutmu apakah ini yang harus dilakukan seorang pria? Setelah orang ini selesai berbicara, sekelompok orang merespon. Ternyata statusnya tidak rendah. Mendengar dukungan dari para tamu, Nyonya Wibisana pun tersenyum. Adinata berkata, saya bersedia menerima hukum keluarga Wibisana, tetapi hanya jika saya telah melakukan kesalahan. Nyonya Wibisana tua berkata dengan marah, kamu pergi mencari seorang wanita di belakang punggung Jelita dan memukuli cucuku. Bukankah itu cukup? Adinata mendengus dingin. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah mencintai Jelita dengan sepenuh hati. Saya tidak pernah berpikir 2 kali. Cucumu yang selingkuh, dia menginap di kamar di Hotel Aston bersama Cakra kemarin. Kamu bisa memeriksa catatan pemesanan kamar. Begitu kata-kata ini keluar, aula tiba-tiba menjadi hidup, dan para tamu saling berbisik. Cakra? Apakah itu Cakra, putra kedua dari keluarga Fad? Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Wibisana berniat mencari menantu keluarga Fad. Tampaknya itu benar. Keluarga Wibisana dan keluarga Fad memang serasi, tapi Jelita boleh bercerai dulu baru menikah. Apakah tidak pantas berselingkuh saat menikah? Sepertinya wanita tercantik di Aurous Halls tidak semurni yang dikatakan legenda. Hehe. Mendengarkan bisikan semua orang, wajah Jelita tiba-tiba memerah karena malu. Nenek, semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya bertemu Cakra kemarin untuk mendiskusikan bisnis. Semua orang harus tahu bahwa real estate Dingcheng kita sedang melakukan pembiayaan baru-baru ini. Saya hanya ingin berbicara dengan Cakra tentang pembiayaan. Adinata tersenyum dan berkata, apakah kamu perlu pergi ke kamar untuk membicarakan bisnis? Apakah kamu perlu memakai jubah mandi untuk berbicara? Apakah kamu pikir semua orang di sini bodoh? Tepat pada saat ini, wajah yang familiar masuk ke aula. Dikatakan bahwa Cakra telah tiba, dan itu adalah kekasih Jelita. Cakra, hei, semuanya ada di sini. Cakra memiliki gaya rambut yang cerah, mengenakan pakaian mahal, dan memegang hadiah ucapan selamat di tangannya. Dia sangat terkejut saat melihat formasi di aula. Ketika Jelita melihat Cakra, dia segera menepinya. Tuan Muda Fad, menantu laki-laki kami yang sesat bersikeras menjebak saya karena berselingkuh dengan Anda. Tolong beritahu semua orang bahwa saya datang untuk membicarakan bisnis dengan Anda kemarin. Cakra tercengang
tercengang, dan akhirnya mengerti mengapa semua orang memandangnya dengan aneh. Cakra memelototi Adinata dengan tajam dan berkata pada dirinya sendiri, pemuat sampah ini benar-benar mengungkap masalah antara aku dan Jelita di depan begitu banyak orang. Meskipun orang-orang kelas atas sering melakukan hal-hal buruk, perbedaan terbesar antara mereka dan gangster adalah betapapun kotornya mereka tetap harus menyebut diri mereka sebagai orang baik. Cakra berkata, semuanya, tolong jangan dengarkan apa yang dikatakan pecundang Adinata ini. Jelita dan aku tidak bersalah. Dia datang kepadaku kemarin dan baru saja memberiku hadiah. Adinata, kamu bilang aku berselingkuh dengan Jelita? Apakah ada bukti seperti video atau foto? Cakra bertanya pada Adinata secara bergantian. Cakra mengetahui bahwa Adinata tidak mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto atau video di hotel kemarin. Satu-satunya video yang dapat membuktikan lamanya Jelita tinggal di kamar hotel telah dihapus oleh Cakra menggunakan koneksinya. Sekarang, Cakra hanya perlu menghajarnya sampai mati dan menolak mengakuinya. Melihat Adinata tidak dapat memberikan bukti apapun, Cakra tersenyum dan berkata, semuanya, alasan Adinata memfitnahku sebenarnya karena hal lain. Mungkin Anda tidak tahu kalau menantu keluarga Wibisana ini juga bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Saya memesan makanan untuk dibawa pulang kemarin dan kebetulan diantar olehnya. Tanpa diduga, dengan mengandalkan dukungan keluarga Wibisana, dia bersikap buruk dan bahkan membuang makanan yang saya pesan ke tanah. Jadi, saya memberinya ulasan negatif 1 bintang. Kebetulan Bos Kuncoro, agen Tuan-Tuan Takut, juga ada di sini. Bos Kuncoro, Anda bisa memeriksa catatan pengirimannya kemarin. Bab 9 keluar. Kuncoron sudah mengetahui nomor karyawan Adinata. Dia hanya perlu memasukkan nomor karyawan di latar belakang aplikasi seluler untuk memeriksa status pengiriman pesanan terbarunya. Setelah memeriksa, Kuncoron mengangguk, Tuan Fad benar. Kemarin dia menerima ulasan negatif 1 bintang. Alasannya adalah sikap yang buruk. Dia melemparkan makanan itu ke tanah dan memberitahu Tuan Fad hal yang persis sama. Saat ini, opini publik juga berubah, dan semua orang mulai percaya pada Kuncoron dan Jelita. Adinata memandang Jelita, mengapa saya menjual makanan itu di tanah? Mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada saya? Jelita melipat tangan di dada, membuat sosok baiknya lebih menonjol, tetapi dia berpura-pura tidak bersalah. Itu karena kamu tidak memperhatikan pekerjaanmu. Daya tahanmu buruk? Hahaha. Bagus untuk mengatakan bahwa kamu tidak memperhatikan pekerjaanmu, tetapi bagus untuk mengatakan bahwa kamu memiliki daya tahan yang buruk. Adinata sangat ingin bertepuk tangan pada Jelita. Bagaimana dia bisa berani mengatakan ini? Ketika seorang suami memergoki istrinya sedang masuk kamar bersama pria lain dan menjatuhkan sesuatu di tangannya, dia tetap menyalahkan sang suami atas daya tahan tubuhnya yang buruk. Bukankah seharusnya dia berpura-pura tidak melihatnya, mengantarkan makanan itu kepada kekasihnya, dan tetap berlutut dan meminta ulasan bintang 5 dari Anda? Wah, ini salahmu. Kamu melakukan kesalahan di tempat kerja, jadi kamu menganiaya Tuan Fad dan putri keluarga Wibisana. Diam kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti. Jangan bilang dia tidak selingkuh. Kalaupun dia selingkuh, kamu, menantu yang datang ke rumah, tidak berhak menimbulkan masalah. Di satu sisi adalah seorang anak kaya yang terkenal di Aurous Halls, dan di sisi lain adalah menantu yang dibenci. Di tempat kejadian, tidak ada yang berbicara mewakili Adinata, semua orang berdiri bersama Jelita. Haha, ini adalah dunia di mana siapapun yang punya uang itu benar. Adinata tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, tidak ada gunanya, dia memandang Nyonya Wibisana. Kamu bilang aku sedang mencari wanita di luar. Apakah kamu punya bukti? Nyonya Wibisana memandang Jelita, yang menggelengkan kepalanya. Nyonya Wibisana berkata, karena Anda tidak mempunyai bukti apapun, lupakan saja. Tetapi kamu mengalahkan cucuku, kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja. Adinata melirik naraswara dan berkata, dia menikam saya dengan pisau di pintu masuk komunitas Luoja. Ada kamera di sana, dan penjaga keamanan komunitas juga dapat bersaksi bahwa saya melawan secara sah. Jika Anda bersikeras untuk melanjutkan masalah ini, maka kami akan memanggil polisi. Jika saya ditahan, saya jamin dia tidak akan bisa melarikan diri. Nyonya Wibisana, Mahardika dan yang lainnya semuanya panik. Mereka semua tahu hukum. Yang satu menggunakan tinju untuk melawan, dan yang lainnya menggunakan pisau untuk memotong orang. Jelas bahwa naraswara akan dihukum lebih berat. Nyonya Wibisana menunjuk ke arah Adinata dan berkata, oke, kamu sudah tinggal di keluarga Wibisanaku selama 3 tahun. Kamu menjadi lebih cakap. Setelah mengalahkan cucuku, apakah kamu masih ingin mengalahkanku selanjutnya? Adinata berkata dengan hormat, Nyonya Raja Susu, saya selalu sangat menghormati Anda, dan saya telah melayani Anda dengan sepenuh hati selama 3 tahun terakhir. Aku berjanji padamu, selama naraswara tidak mengambil inisiatif untuk menggangguku di masa depan, aku tidak akan pernah menimbulkan masalah baginya. Saya hanya punya satu permintaan, saya harap Anda menyetujui perceraian saya dengan Jelita. Berbicara tentang merawatnya, Adinata telah merawat Nyonya Wibisana lebih banyak dalam 3 tahun terakhir daripada yang dilakukan naraswara sepanjang hidupnya. Tapi Adinata adalah cucu ipar yang datang ke rumah, tidak peduli seberapa banyak dia melakukannya, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan naraswara di hati
wanita tua itu. Nyonya Wibisana memandang semua orang dan berkata, "Semuanya, seperti yang Anda semua tahu, keluarga Wibisana saya menerima menantu laki-laki 3 tahun lalu. Ini adalah pernikahan yang diputuskan oleh almarhum lelaki tua saya. Banyak dari Anda di sini adalah teman dan pengusaha lelaki tua saya selama beberapa dekade. Mitra, dalam 3 tahun terakhir, meskipun Jelita tidak bahagia, untuk memenuhi keinginan terakhir lelaki tua itu, orang tua Jelita beberapa kali melamarku, tapi aku menolak semuanya. Cucu perempuan saya Jelita, berkat cinta semua orang, dikenal sebagai wanita tercantik di Aurous Halls. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apakah salah satu dari mereka layak untuk yang lain. Hari ini, Adinata ini memukuli cucuku dan memfitnah cucuku dan teman-teman keluarga Fad. Aku telah memutuskan untuk tidak menuruti permintaan terakhir lelaki tua itu. Saya menyatakan bahwa Adinata tidak lagi menjadi menantu keluarga Wibisana saya. Mulai sekarang, dia akan diusir dari keluarga Wibisana saya." Kata-kata Nyonya Wibisana keras dan agung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nyonya Wibisana, semua orang yang hadir mengangkat kacamata mereka. "Selamat kepada Nyonya Wibisana. Selamat untuk Jelitae. Selamat, aku menyingkirkan pecundang, dan akhirnya aku bisa menemukan pasangan yang cocok untuk Jelita." Lydia Supun dengan gembira mengangkat gelas wine dan mendentingkan gelasnya bersama para tamu, tak mampu menahan kebahagiaan di wajahnya. "Terima kasih semuanya, dan izinkan saya memberitahu Anda beberapa berita. Jelita dan Adinata telah tidur terpisah selama 3 tahun. Dia bahkan belum pernah menyentuh tangan Jelita kami. Jelita masih perawan. Di mana tubuhmu?" Setelah mendengarkan kata-kata Juwita Jayanti, banyak pria lajang di tempat itu yang siap bergerak. Mereka semua ngiler saat melihat ke arah Jelita. Dan Jelita juga mengeluh tentang Juwita Jayanti dengan genit. "Bu, kenapa ibu mengatakan ini di depan banyak orang? Mereka akan malu." Setelah mendengar kata-kata Jelita, semua tamu semakin senang. Keluarga Wibisana akhirnya setuju untuk menceraikan Jelita dan Adinata, namun saat ini, semua orang di keluarga Wibisana sedang merayakannya. Hal ini membuat Adinata merasa sangat tidak nyaman. "Apakah kamu begitu senang bisa menyingkirkanku? Jelita, jika kamu tahu identitas asliku, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa tertawa." Bab 10 Putuskan jalan hidup Adinata. Pada saat ini, Adinata juga tertawa bersama semua orang. Kemudian, dia mengambil segelas anggur dan berjalan menuju Jelita. "Jelita, selamat, kamu akhirnya bisa menemukan pria yang cocok untukmu." Jelita mendengus dingin, mengetahui pasti ada kesedihan dan kepahitan yang tersembunyi di senyuman Adinata. Jelita berkata, "Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku akan memohon kepada nenek dan memintanya untuk meninggalkanmu sendirian untuk saat ini." Adinata terkekeh, "Kamu mengkhianatiku, dan kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Ini memang kelas atas, memang keluarga kuasi kelas 1. Adinata meminum semua anggur di gelas, dan kemudian berkata-kata demi kata, "Kamu tidak pantas mendapatkannya. Anda." Wajah cantik Jelita penuh amarah. Dia selalu menyendiri di depan Adinata, seperti seorang ratu. Namun, hari ini, hamba yang rendah hati dan rendah hati ini telah memberontak. Jelita berlari ke arah Nyonya Wibisana dengan sedih, meraih salah satu lengan Nyonya Wibisana dengan kedua tangannya, dan berkata, "Nenek, menceraikannya seperti ini terlalu murah baginya." Naraswara juga jarang berdiri di sisi yang sama dengan Jelita. Dia juga berjalan mendekat dan berkata, "Kak Jelita benar, dia harus diberi pelajaran." Tangan tua Nyonya Wibisana disilangkan dan menepuk kedua cucunya, menghiburnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, orang-orang dari keluarga Wibisana saya tidak mudah diintimidasi." Setelah itu, Nyonya Wibisana berjalan menuju para tamu dan berkata, "Semuanya, Adinata ini telah menyia-nyiakan 3 tahun berharga dalam hidup cucu perempuan saya dan memukuli cucu saya. Keluarga Wibisana saya, dalam beberapa dekade terakhir, dianggap bergengsi di Aurous Halls. Lebih banyak orang yang tidak menganggap serius keluarga Wibisana kita di masa depan." Semua orang juga terdiam mendengar kata-kata ini. Nyonya Wibisana berencana menghukum Adinata. Adinata juga meletakkan gelas anggurnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia ingin melihat bagaimana keluarga Wibisana ingin menghadapinya. Nyonya Wibisana melanjutkan, "Semua orang di sini adalah orang penting dalam semua lapisan masyarakat di Aurous Halls. Jadi saya mohon Anda membantu saya memotong nyawanya. Putuskan jalan hidup Adinata. Yang paling penting bagi seseorang adalah sumber pendapatannya, dan keluarga Wibisana ingin memotong mata pencaharian Adinata. Mereka ingin membuat Adinata tidak bisa makan di Aurous Halls." Para tamu banyak bicara, tapi untuk beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Mereka menilai situasi dan menghitung konsekuensinya. Mereka yang berbisnis adalah yang paling cerdik. Lagi pula, memotong kekayaan seseorang seperti membunuh orang tua. Tidak ada seorang pun yang akan menyinggung perasaan seseorang kecuali benar-benar diperlukan. Saat ini, Cakra berdiri lebih dulu. "Atas nama keluarga Fad, saya bersedia mendukung keluarga Wibisana. Semuanya, perkenalkan diri Anda. Saya Cakra. Keluarga kami terlibat dalam banyak bidang seperti hotel dan investasi. Saya tidak berani mengatakan apapun. Mulai hari ini, saya dapat menjamin bahwa Anda, Adinata, tidak akan diizinkan menginap di hotel bintang di bawah 4 di Aurous Halls. Kamu hanya pantas tidur di jalanan." Pada awalnya, masih ada orang di tempat kejadian yang tidak mengenal
mengenal Cakra. Bagaimanapun, dia masih sangat muda, dan banyak orang yang hadir berusia 40-an atau 50-an. Namun, setelah perkenalannya, semua orang di tempat kejadian mengetahuinya. Ternyata dia adalah putra dari keluarga Fad. Kudengar 70% hotel di Aurous Halls dimiliki oleh keluarga mereka. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki saham di Hunting, Home Inn, dan jaringan merek lainnya di Aurous Halls. Adinata sudah selesai, mulai sekarang aku tidak akan bisa menemukan wanita untuk menyewa kamar hotel, haha. Adinata tidak bisa menahan tawa, mengapa dia, tuan muda agung dari keluarga Brahma, tinggal di hotel di bawah 4 bintang. Cakra memimpin, dan semua orang tahu bahwa Adinata hanyalah menantu dari rumah ke rumah dengan sedikit koneksi di Aurous Halls, jadi dia akan diintimidasi jika dia diintimidasi. Jadi, tak lama kemudian, pria lain berdiri. Pria, berusia 40-an, menatap Adinata, lalu berkata, "Semuanya, saya William Sondari, pemilik restoran Lo Wai Lo, Shan Wai San, dan Tian Wai Tian. Saya telah melayani catering di Aurous Hall selama 20 tahun. Saya bersedia mendukung keluarga Wibisana dan memutuskan jalan hidup Adinata. Dengan koneksi saya di lingkaran ini, saya yakin Adinata tidak akan bisa bekerja di restoran manapun di Aurous Halls." Semua orang di keluarga Wibisana mengepalkan tangan sebagai tanda terima kasih. Kuncoron juga berdiri. "Adik laki-laki saya Kuncoron adalah agen umum Tuan-Tuan Takeut di Aurous Halls. Saya juga mendukung keluarga Wibisana dan menghentikan hidup Adinata. Adinata, kamu tidak akan bisa lagi melakukan takeut mulai sekarang. Bukan hanya takeut grup kami, kamu juga tidak bisa mengantarkan takeaway lainnya." Adinata tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, dia merasa seperti Kiao Fadli di Demi Dewa dan Naga di Jusian Manor, menghadapi semua pahlawan sendirian. Namun, sekelompok orang di depan mereka jauh lebih bodoh daripada penjahat di Tianlong Babu. "Adinata, pelayan hotel dan pengantaran makanan, kedua industri ini telah melarang saya. Apakah ada industri lain?" Orang lain berdiri, "Saya adalah bos tambang emas karaoke. Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk bekerja sebagai pelayan di semua karaoke dan bar di Aurous Halls. Hahaha, bagus sekali, apakah masih ada lagi?" Adinata terus bertanya. Segera, dua orang lagi berdiri, tetapi saluran untuk pekerjaan tingkat rendah masih diblokir. Menurut mereka, Adinata tidak memiliki kualifikasi akademis atau pengalaman kerja dan hanya bisa melakukan pekerjaan pelayan seperti ini. Selama jalannya terputus, dia tidak akan bisa bertahan hidup di Aurous Halls. Melihat Adinata tidak tampak panik, narsuara tiba-tiba berkata, "Cucu Adinata pandai berkelahi, apakah dia akan melamar pekerjaan sebagai pengawal?"